Halo teman-teman Masdo Oracle semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Masdo Oracle ya. Teman-teman, kali ini kita akan lanjut baca zodiak ya. Kita akan mulai dari zodiak Taurus ya. Masdo akan bacakan untuk teman-teman yang berzodiak Taurus ya, karma orang yang meninggalkan Taurus ya, gimana perasaan dia saat ini ya. Karma yang dia rasakan setelah meninggalkan kamu. Oke, kita shuffle dulu. Sembari disafal, aku ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua ya yang telah hadir di channelnya Masdo. Semoga kamu dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam hal yang bahagia menghampirimu ya. Karma orang yang meninggalkanmu ya. Oke, aku taruh satu kartu dulu. Kartu pertama yang muncul untuk yang meninggalkan Taurus ya, ada Three of Pentacle ya, karmanya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe channelnya Masdo agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Masdo Oracle. Yang pertama di sini ada Three of Pentacle yang berelemen tanah ya. Di sini ada gambaran kepuasan, ada gambaran sukses, dan ada gambaran dia belajar dari masa lalu. Baik. Karma yang pertama di sini teman-teman, saat ini orang yang meninggalkan Taurus tuh merasa wah dia puas banget. Wah dia senang banget karena berhasil meninggalkan Taurus ya. Saat ini ya, kartu yang pertama yang kita lihat ya. Dia merasakan kepuasan, mungkin menurut dia ya, dia itu udah nggak cocok sama Taurus ya. Dia nggak cocok lagi. Dia merasa dia makin dewasa setelah meninggalkan Taurus. Ini perasaannya dia. Tapi kita lihat ini belum muncul karmanya, tapi baru muncul perasaan si yang meninggalkan Taurus ya. Ada perasaan sukses kayak wah berhasil nih aku ninggalin Taurus. Udah lama aku terkekang ya. Dia merasa dia jagoan gitu loh. Ya. Di sini teman-teman kita lihat di percintaan ya. Saat ini cinta dan kasih sayang ya itu akan hadir di kehidupan. Nah, di sini teman-teman setelah dia berpisah dari kamu, dia mulai tebar-tebar pesona lagi ya. Si yang meninggalkan Taurus ini mulai tebar pesona ya. Dia mulai kayak aktif lagi bersosial media dengan status udah jomblo ya. Dengan status butuh kasih sayang nih ya. Butuh belayan nih ya. Dia mulai menggencarkan aksi kalau dia ini udah sendirian loh gitu loh. Dia ini udah single loh ya. Itu dia mencoba menjual lah ya, menjual diri ya. Nah, positif ya guys ya, jangan yang negatif ya. Maksudnya dia mencoba selling lagi ya, maksudnya ingin mencari nih ada nggak yang baru mau atau nyantol nih di hati orang lain gitu. Itu yang pertama. Kartu kedua ada Nine of Cup ya, moga-moga kebaca karmanya ya. Yang pertama dia merasa senang banget ya, dia merasa kayak wah sukses nih ninggalin si ini karena dia menurut dia Taurus ini mengekang dia. Wah Taurus ini kayak gini, jadi dia tuh pengen cari yang baru ya. Kita lihat Nine of Cup, elemen air, di sini ada gambaran. Nah, ini dia mimpi tidak jadi kenyataan. Nah, ini teman-teman. Awalnya kita melihat dia merasa, wah dia bangga. Dia sukses meninggalkan Taurus. Dia sukses sendiri lagi. Dia akan bisa menggait yang lebih muda katanya. Dia akan bisa mendapatkan yang lebih baik. Ternyata setelah kita lihat kartu yang kedua ada Nine of Cup. Si dia teman-teman ada gambaran mimpi tidak menjadi nyata. Ya, harapan dia, kepengennya dia setelah putus dari Taurus dia dapat yang lebih cantik, atau dapat yang lebih ganteng, atau dapat yang lebih seksi, dapat yang lebih kayak mana gitu ya kan. Ternyata tidak menjadi kenyataan. Dia juga berharap wah dapat aku pengen yang lebih kaya nih dari Taurus gitu ya kan. Itu impiannya dia. Tapi setelah dia mencoba-coba aktif sosial media ternyata nggak ada yang kecantol. Jadi mimpi nggak jadi ke nyata. Sehingga apa? Timbullah rasa iri hati. Timbullah rasa ketidakpuasan. Ya. Jadi dia kayak marah sendiri gitu loh teman-teman. Loh, aku udah putusin ini kok nggak ada yang mau. Saat waktu sama Taurus kok banyak sih yang mau. Sebenarnya bukan orang mau sama dia, tapi dianya kegeeran. Ya, kalau aku lihat si mantan Taurus ini orangnya tuh tipenya ini sok tinggi banget gitu ya. Dia merasa wah dia ini ganteng banget. Wah dia merasa dia cantik banget. Sehingga apa? Saat bersama Taurus tuh dia bilang aku kalau putus dari kamu tuh gampang udah 1000 yang ngantri ya kan. Wah putus dari kamu aku bisa cari yang lebih kaya dari kamu ya. Itu hanya omongan dia belaka. Sehingga apa? Saat ini dia merasakan kayak rasa amarah dan emosi yang muncul ya. Itulah tadi teman-teman mengapa kita harus penuh dengan rasa syukur ya. Jangan kita bilang dapat pasangan, kamu nih gemuk, nanti ganti yang baru, kamu ini terlalu ini, ganti yang baru, kamu terlalu ini. Sehingga apa? Akhirnya dia nggak punya pasangan. Orang lain udah move on ya, orang lain udah menikah segala macam, dia masih kayak gitu-gitu aja.
Dia nggak bergerak-gerak. Karena apa? Karena rasa tidak pernah puas, karena rasa ingin selalu lebih, ya. Sehingga apa? Dia tidak bersyukur, dia tidak mensyukuri apa yang telah dia dapat, ya. Dan mulai kelihatan nih karma yang kedua. Ini juga salah satu karma yang sangat berat, teman-teman, ya. Saat Tuhan udah berikan yang terbaik, dia buang, ya. Dia akan dipermain-mainkan, ya. Dia dapat ini merasa nggak cocok, dapat ini nggak cocok, nggak dapat ini nggak cocok. Ini sangat karma yang sangat keras sekali menurut Mas Do, ya. Kita lihat yang ketiga. Ada gambaran Seven of Swords, ada tricky. Sekalinya dapat, teman-teman, ternyata tricky. Apa itu? Seven of Swords itu adalah gambaran kartu penuh intrik, ya. Yang datang sama dia itu hanya ingin sesuatu. Selain mungkin hanya ingin seks, bisa hanya ingin hartanya saja. Itulah Seven of Swords. Jadi itu sekalinya dapat dulunya yang setia, Taurus. Setelah dia putuskan, dapatnya yang hanya ingin uangnya saja. Hanya ingin hartanya saja. Hanya ingin jabatannya saja, ya. Jadinya apa? Orang yang dengan niat tidak baik akan disandingkan dengan niat yang tidak baik, ya. Itu udah hukum tabur tuai menurut Mas Do, ya. Kamu berharap baik tapi kamu kelakuannya nggak baik, nggak bisa, nggak sinkron, ya. Seven of Swords selain itu juga artinya penipuan, ya. Dia diazabkan, ya, diazabkan, bahasa jangan azab deh, ya. Dia itu dikarmakan dengan penipuan. Karena apa? Saat bersama Taurus dia itu sering menipu Taurus, ya. Jadi dibalas dengan penipuan. Itulah baik kita sama orang, kita akan dibalas yang baik-baik juga. Menipu kita akan dibalas ditipu. Jadi itu udah hukum karma, teman-teman, ya. Nah, selain penipuan, selain kegagalan, selain intrik-intrik, Seven of Swords ini juga gambaran pengkhianatan. Dia dihianati. Dia mengkhianati Taurus, dia juga dihianati. Nah, ini udah termasuk hukum karmanya dia. Dari 3 kartu ini udah kelihatan. Udah kelihatan nih, rasa sombongnya itu tertutupi dengan, ya, ini kebodohan dianya sendiri, teman-teman. Tertutupi dengan keangkuhannya sendiri, ya. Dia tadi yang merasa tinggi, merasa hebat, meninggalkan Taurus, dia sekarang merasa ingin bersujud di hadapan Taurus untuk meminta maaf. Ya, karena dia penyesalan itu datang terlambat, ya. The Emperor berikutnya. The Emperor adalah gambaran kartu keras kepala, ya. Sosok yang keras kepala, sosok orang yang ingin selalu menang sendiri, sosok orang itu merasa dia bos, ya. Jadi si dia ini kalau kita lihat memang sifat angkuhnya ini yang belum berubah, ya. Jadi dia itu memiliki rasa kayak itu tadi guys, saat bersama Taurus tuh bilang, wah, aku ini punya ini, oh aku ini kayak gini, kamu itu nggak level sama aku, kamu itu hanya bawahan, hanya ini, nggak sepantas sama aku. Nah, setelah beneran putus sama Taurus, lihat nyatanya. Adapun yang mau sama dia itu tadi, ya, dia dibalas dengan tipuan-tipuan, dengan intrik-intrik, nggak ada yang setia. Dia dibalas dengan, ya itu tadi guys, ya, hanya permainan-permainan belaka gitu loh. Maka itu teman-teman, kita harus harus memiliki rasa yang syukur gitu loh. Syukur ada yang mau sama kita. Ya tinggal tugas kita setia sama pasangan, ya kan? Ini udah dapat 1 pengen 2, dapat 2 pengen 3, dapat 3 pengen 4, ya. Nggak pernah cukup, akhirnya nggak ada yang dapat gitu loh. Kita lanjut, ya. Berikutnya ada gambaran Four of Swords, ya, 4 pedang. 4 pedang di sini teman-teman gambaran orang kayak udah pasrah, terkapar gitu. Ya, ini disanding dengan yang di atas. Yang pertama dia ini kayak waktu lagi tidur keingat kata-kata dia ke Taurus, ya. Rasain lu, aku putusin kamu nih. Kamu akan kembali datang bersujud kepada aku. Ternyata buktinya dia, ya. Ternyata dia yang dihadapkan dengan hal ini. Dia hanya bisa pasrah dengan omongan-omongannya. Dia hanya bisa terbaring, lemas, terkulai, lesu, ya. Kayak orang kurang makan, ya kan. Kayak orang yang jatuh dilanda kemiskinan gitu, ya. Sorry. Four of Swords ini juga gambaran orang yang kayak udah pasrah gitu loh. Udahlah. Udah capek aku cari-cari, ternyata nggak ada yang mau, ya. Sekalinya pun ada yang mau, aku ditipu. Sekalinya ada yang mau, aku dibohongin, ya. Jadinya dia capek sendiri, dia nyerah sendiri, dia kayak marah sendiri sama dirinya, ya. Inilah karma dia. Kita lanjut, berikutnya ada gambaran Four of Wands. Jadi teman-teman, ya, itulah aku bilang kita tuh harus dihadapi dengan rasa syukur. Karena kita manusia ini sejatinya nggak pernah puas, ya. Dikasih 1 minta 2, itu yang aku bilang tadi, ya. Maka itu kembali kita yang mengontrol hawa nafsu. Dan dia ini kalau aku tengok Taurus, ini nggak bisa mengkontrol hawa nafsu. Dia nggak bisa kayak apa ya, menahan hawa nafsunya. Sehingga inilah yang terjadi, ya. Kita munculkan kartu berikutnya, ada Four of Swords, ini elemen api, ya. Ini adalah gambaran tidak harmonis. Nah, tidak harmonis. Dia mungkin dulu dengan keluarganya saat bersama Taurus tuh harmonis banget.
keluarganya sayang sama Taurus, dia pun disayangi keluarganya. Sekarang setelah tidak bersama Taurus, dia dijauhin dari orang-orang yang dia sayangi. Keluarganya jadi tidak support karena dia udah luntang-lantung gitu loh. Ya, dia udah nggak luntang-lantung, udah nggak jelas mau ngapain, dia udah kayak ya terhina banget gitu loh. Ya. Tapi sayangnya di sini masih ada kartu The Emperor yang menandakan dia masih merasa sombong ya. Masih merasa aku nih loh yang terbaik, aku loh gini. Itu yang teman-teman, mengapa dia masih di lingkaran setan ini, mengapa dia tidak keluar? Karena apa? Karena dia belum bertaubat ya. Karena dia belum ya, belum mau memperbaiki diri ya. Tuhan gak akan memberikan kita jalan yang terbaik kalau kita belum memperbaiki diri gitu loh. Jadi di sini ya untuk si mantan Taurusnya sarannya ya adalah memperbaiki dirinya dulu ya. Baru bisa dia akan terlepas dari ya lingkaran setan ini. Ada two of swords. Nah, di sini dia teman-teman mulai ragu dengan keputusan yang dia ambil. Aduh, aku nyesel mutusin Taurus. Aduh, aku ingin balik. Aduh, kayak mana ya? Aku malu ya. Itu dia tadi teman-teman. Inilah karmanya dia. Karena sejatinya kalau kita orang baik-baik Taurus, kita nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, kita nggak pernah berbuat kesalahan, disakitin orang ya dia akan menerima karma yang disakitin juga gitu loh. Ya. Terakhir kita tutup kartu dengan kartu Four of Pentacle ya. Jadi teman-teman ya, kalau kamu disakitin, dizolimin orang ya, cukup tadakan tanganmu ke atas, berdoa sama Yang Maha Kuasa. Ya. Ditutup dengan Four of Pentacle adalah gambaran orang yang membohongi diri sendiri, bersembunyi di balik topeng. Jadi kalau jumpa Taurus tuh dia tuh masih gengsi karena di atasnya The Emperor ya, dia sombong sih. Jadi gimana kabar kamu? Kalau kamu tanya, wah aku baik-baik aja semenjak putus sama kamu. Wah lihat nih aku makin sukses. Padahal jauh banget. Padahal dia itu terpuruk banget ya. Taurus, inilah karma orang yang meninggalkanmu. Terima kasih udah nonton. Salam dari Mas Do. Dadah, selamat tinggal Taurus.